Apa kabarnya pagi ini? Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan, seberapa kita yang rindu datang di rumahnya Tuhan pagi ini, mari kita sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan. Saya percaya apapun kondisi di luar yang terjadi saat ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tetap mengasihi kita. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, kita satukan hati kita berdoa hampiri tahta hadirat Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau nyata kasih-Mu, Engkau terlalu nyata kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Oleh kasih karunia-Mu, kami dilimpahi kekuatan, kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan. Sebab itu seberapa kami yang ada, kami mau datang menyembah-Mu pagi ini. Dan kami percaya Engkau juga melawat rekan-rekan kami yang beribadah di rumah. Engkau memberkati mereka semua, sehingga kami bersama-sama di hari Sabat-Mu ini terus menikmati kasih Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini di dunia luar sana, tapi kami tetap mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang mencintai kami, yang tidak pernah berubah kasih-Nya atas kami. Sebab itu kami mau memuliakan Engkau pagi ini. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau. Dan kami siap memuliakan Engkau dengan segenap hidup kami. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Syukur. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap ada walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap ada. Mari yang merasakan kasih Tuhan, berikan tepuk tangan. Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
yang terus menyertai sepanjang hidup kami. Sebab itu sepatutnya lah kami tak henti-hentinya membawa syukur pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap lebih lagi memuliakan Tuhan. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Dari jauh berikan senyum yang manis, Engkau disayang Tuhan. Syukurnya kita kecapi, kita lihat kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan buat kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecap dan lihat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan saudara dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, tunjuk saudara kasih-Mu. Amin. Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita bawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Dari hati kami yang paling dalam Tuhan, kami mengasihi negeri kami Indonesia. Kami mencintai kota kami Purworejo di mana kami tinggal. Dan saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi musibah pandemi di seluruh Sabang sampai Merauke, bahkan di dunia. Dan kota kami juga mengalami dampaknya Tuhan. Bapa, pagi ini kami satukan hati kami. Kami bawa di hadapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon pengampunan Tuhan turun atas Indonesia. Mohon pengampunan Tuhan turun atas kota kami Purworejo. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Tuhan yang punya otoritas, Engkau punya Tuhan kuasa di dalam nama Yesus. Kau yang pegang kendali, Kau akan menghentikannya, Kau akan meredakannya. Akan sembuh kembali Indonesia, akan pulih kembali bangsa kami tercinta, akan sembuh kembali keadaan negeri
dan kota kami Bapak. Urapi Bapak Presiden sampai pemerintah daerah. Pakai mereka semua dengan kemurahan Tuhan, hikmat tuntunan untuk menyelesaikan segala problem yang ada di negeri ini. Urapi mereka semua Bapak dengan hikmat yang dari Tuhan. Demikian kami berdoa untuk para tim medis, untuk rumah sakit, untuk ahli kesehatan yang sedang membantu menangani saudara kami yang terkena corona ini Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, lindungi mereka, sertai mereka, bentengi mereka Bapak. Kami berdoa untuk saudara kami, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, baik yang ada di pusat maupun hamba di tempat ini Bapak Agus. Kiranya Tuhan pakai mereka semua dengan hikmat pengurapan yang dari Tuhan, untuk terus dituntun oleh Engkau, membawa kami jemaat-Mu kepada tuntunan-tuntunan, kepada lebih hari, lebih mengenal Engkau, kedewasaan yang penuh di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, lawati rekan-rekan kami yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang beribadah, yang dalam kesibukan mereka. Tuhan, hiburkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang berputus asa. Dalam nama Yesus, lawati Tuhan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, yang ada di sebelah utara, selatan, timur, barat. Tuhan, menolong mereka apapun keadaan mereka. Kasih Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sediakan hati kami untuk sebentar memberikan persembahan. Seberapa kami yang ada, bukti kami mengasihi Engkau. Tuhan suci kuduskan persembahan kami, dan kami memuliakan Engkau dengan segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, dan kami persembahkan seluruh syafaat kami kepada-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagimu, Yesus. Yesus, mari kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Percaya, Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di hatiku, Yesus, sungguh ku percaya. Katakan kembali pujian ini. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik, rancangan-Mu terbaik bagiku. Amin. Mari percayakan hidup pada Tuhan. Oh,
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Sekarang dan selamanya Kau tunjukkan. Kau tunjukkan semuanya sesuatu gimana dengan firman Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, kami bersyukur kalau kami masih bisa menikmati di hari ini. Situasi yang kadang sulit untuk kami prediksi, tapi Tuhan, kami yakin dan kami tetap merasakan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami yang menuntun kami dari hari ke hari. Bukan hanya sampai di hari ini saja, tapi di hari-hari yang akan datang. Kami percaya Kau tetap memimpin, menuntun kami. Dan itu Bapa, kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepadamu, agar Bapa kami terus sepenuhnya juga dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ialah ibadah pada kesempatan hari ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Engkau. Dan kami dengan kerinduan Bapa datang kepadamu, memuji, memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu, ialah pengurapan Tuhan tetap ada di antara kami Bapa. Dan jadikan kami tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu, benih firman-Mu ditabur di dalam kehidupan kami. Kami siap belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, shalom. Tuhan, kita boleh menikmati ibadah pada kesempatan hari ini. Ya, saudara, kita akan langsung saja untuk kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan.
saya mengambil sebuah judul Allah yang kreatif. Ya, saya mengambil dari ayat sebagai ayat pembuka Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yuk kita buka kitab kita bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan, silakan sudah bisa menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dalam perlindungan Allah, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Ya, saya mengambil sebagai ayat pembuka hanya 3 ayat ini saja. Mari kita akan belajar bersama-sama sebuah kita melihat ya dalam diri Allah kita ya, dengan judul Allah yang kreatif. Kalau kita bicara kreatif berarti bicara ada ide-ide tertentu ya yang tidak pernah mati, ada ide-ide tertentu yang terus berkembang. Dan ternyata saudara, Allah kita adalah Allah yang kreatif banget. Ada beberapa sekolah yang mungkin juga menamakan sekolah tersebut dengan kata ini, kreatif. Artinya berarti kreatif bahwa tidak ada matinya, akan terus berkembang, akan terus menghasilkan hal-hal yang baru, akan terus menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, saudara, kembali kepada Mazmur 91 tadi, ya 3 ayat yang menjadi ayat pembuka. Ya, di ayat yang ketiga inilah saudara, kita melihat inilah kreatifnya Allah. Salah satu Allah yang kreatif itu menyatakan di dalam ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya lupa, saya pernah mendapatkan ayat emas di awal tahun ayat ini. Ya, saudaraku, kenapa saya sebut ini merupakan ayat yang menunjukkan Allah kita, Allah yang kreatif? Karena dikatakan, sungguh dialah Allah yang akan melepaskan engkau, melepaskan saya dan saudara dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, satu perenungan begini, kalau Allah tahu bahwa kita ada jerat penangkap burung, artinya bahaya yang tersembunyi. Kalau Allah tahu ada penyakit sampar busuk di sekitar kita, kenapa Allah diam saja? Seolah-olah kita dapat pemikiran kita berpikir seperti itu. Tapi saudara, kita melihat inilah kreatifnya Allah. Jadi dengan kata lain, kalau pada kesempatan waktu-waktu ini saya dan saudara mengalami dihadapkan dengan situasi pandemi yang belum selesai, virus corona yang terus masih merajalela di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, tapi itu di seluruh dunia. Itulah, maaf saya katakan, kreatifnya Allah. Ya. Salah satu bagian betapa Allah kreatif. Artinya di dalam situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi saya dan saudara, Allah tetap bekerja. Ya. Allah menyatakan sebagai Allah yang kreatif. Ya. Karena dikatakan dialah yang akan melepaskan engkau. Nah, disitulah kreatifnya Allah. Dia akan menolong, dia akan menopang saya dan saudara untuk terlepas dari semua mara bahaya. Sekalipun mungkin ada beberapa di antara saudara kita yang mengalami dan kemudian sampai mengakibatkan hal yang fatal, tapi orang-orang mereka adalah orang-orang yang kemudian mengakhirinya, menyelesaikannya dengan iman yang tetap percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itulah kreatifnya Allah. Mari saudara, kita baca lebih jauh ya Allah kita yang kreatif ya. Kita akan lihat beberapa hal, 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama saudara, Allah yang kreatif itu Allah yang menolong kita, yang menolong saya dan saudara untuk mempertahankan iman yang benar. Saya mengutip dari Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur,
ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Identitas di sini jelas, identitas Ayub. Ya. Karakternya Ayub jelas. Orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi kita tahu persis kemudian apa yang terjadi atas diri Ayub. Tentunya atas izin Allah, di mana Ayub mengalami musibah, mengalami satu penyakit yang mengerikan, bahkan kemudian sampai dikucilkan oleh bukan hanya teman-temannya, bahkan juga oleh keluarganya. Ya, saya katakan tadi, poin yang pertama, Allah yang kreatif itu menolong kita, menolong saya dan saudara untuk mempertahankan iman yang sekali lagi benar. Ya. Kita tidak jauh ya dari kisah Ayub selanjutnya. Tentunya saya dan saudara berpikir kalau kita mengacu kepada ayat yang pertama, ya, orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, harusnya gitu ya. Harusnya kan kalau saya mungkin dan saudara memiliki standar hidup seperti Ayub, tentunya kita berharap bahwa semua yang kita hadapi enak gitu ya. Semua yang kita hadapi mulus tanpa hambatan. Kita setiap hari itu menikmati berkat Tuhan, kita tidak pernah susah dan lain sebagainya. Karena pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita kembali kepada ayat yang pertama dari Ayub pasal 1 ini. Tapi kalau kita perhatikan pada bagian berikutnya, saudaraku, ya, di ayat yang ke-9 dan 10, di ayat pasal yang ke-2, ketika Ayub kemudian mengalami malapetaka, ya, ketika Ayub kemudian mengalami musibah, dia mengalami penyakit yang mengerikan, ya. Bahkan istrinya, dia 9 mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalianku? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita perhatikan seru, betapa yang dialami oleh Ayub sedemikian rupa sampai-sampai istrinya pun boleh dikatakan tidak lagi setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ayub. Istrinya bahkan kemudian menyuruh supaya Ayub boleh dikatakan tinggalkan Allahnya. Jangan lagi percaya kepada Allahnya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Satu kondisi itu yang betul-betul mungkin memang mengerikan gitu ya. Sampai seorang istri itu tidak tahan melihat suaminya, kondisinya seperti itu. Tetapi ayat 10 ini membuktikan bagaimana Allah yang kreatif itu menolong saya dan saudara, menolong umatnya untuk mempertahankan iman yang benar. Ya. Ayub mempertahankan iman yang benar. Dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya melihat sebuah kesimpulan dari ayat yang disebut tadi, bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk tetap memiliki iman yang benar dalam berbagai situasi yang terjadi. Ayub tetap dimampukan oleh Allah untuk tetap memiliki iman yang benar, ya, dalam situasi yang saat itu dia alami. Sekalipun teman-temannya meninggalkan dia, bahkan istrinya pun bukan hanya meninggalkannya, istrinya mengatakan kata-kata yang katakanlah tidak sepantasnya. Istrinya mengajak Ayub untuk meninggalkan Allahnya. Tapi kita lihat Ayub tetap mampu bertahan. Bapak Ibu kasih Tuhan, situasi yang saat ini mungkin saya dan saudara alami, bahkan seluruh dunia mengalaminya, menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan saudara untuk tetap dapat memiliki iman yang benar kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Allah kita Allah yang kreatif itu, dia merancangkan semuanya seperti Mazmur 91 tadi. Dia yang siap menolong, dia yang siap terus menopang dengan segala kreatifnya Allah, dengan segala karyanya Allah yang kadang tidak terduga dalam kehidupan kita. Dia siap menopang, dia siap memampukan saya dan saudara untuk memiliki iman yang benar di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku,
Allah yang kreatif itu Allah yang siap dan akan terus memelihara saya dan saudara di setiap musim. Ya, di setiap musim. Saya mengambil contoh tentang Nuh. Saya menyoroti dari profesi Nuh yang tertulis di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-20. Ya. Di samping dia menjadi seseorang yang memang dipanggil Allah kemudian untuk membuat bahtera, ya. Tapi di ayat 20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi ada satu profesi yang ditekuni oleh seorang yang bernama Nuh, yaitu dia seorang petani. Dan dia tercatat sebagai orang yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah, saudaraku, saya tadi katakan Allah yang kreatif itu memelihara kita di setiap musim. Lebih tahu? Banyak di antara kita yang Tuhan percayakan untuk mengelola bidang tertentu. Contoh tadi ya, Nuh, ya, dia sebagai seorang petani, dia hidup dengan bercocok tanam, ya, dia hidup dengan mengelola lahan yang menjadi miliknya. Kemudian dari hasil lahan yang dia olah, dia menghidupi keluarganya. Bahkan mungkin menjadi berkat bagi tetangga kanan kirinya. Ketika dia menjadi seorang petani, tidak lagi menggarap ladang, tidak menggarap sawah, tidak menggarap lagi lahan yang ada dalam kehidupannya, tentunya dia akan kekurangan karena tidak ada hasil yang dia peroleh. Tapi ketika dia menggarap itu semua, maka akan tetap ada hasil. Nah, saudaraku, sekali lagi poin kedua ini, Allah sebagai Allah yang kreatif memelihara kita di setiap musim. Ya. Bicara seorang petani, ada kalanya musim panen, ada kalanya juga musim ketika harus menanam. Ya, ada kalanya musim mungkin paceklik, di mana tanamannya terserang hama dan lain sebagainya. Termasuk mungkin apa yang pernah dialami oleh Nuh. Ya. Bisa jadi dia sebagai seorang petani anggur, ya, dia mungkin pernah mengalami kerugian, tapi tetap bahwa Allah memelihara di setiap musim. Banyak di antara kita yang Tuhan percayakan untuk mengelola bidang tertentu. Ya, jemaat Tuhan di tempat ini tidak semuanya petani, hanya beberapa yang petani. Ya, berarti kan ada beberapa, ada yang guru, ada yang mungkin berusaha sendiri, beras-pasar dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, itulah bidang-bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara untuk dikelola. Mari saudaraku, dalam kehidupan orang percaya yang memiliki Allah yang kreatif, Allah akan tetap memimpin, menuntun saya dan saudara untuk dapat mengelola setiap bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat ini agak tersendat, ya, yang jualan juga tersendat dan sebagainya, ya. Tapi itulah bidang yang saat ini Tuhan percayakan. Ketika kita dapat mengerjakannya, kita dapat mengelolanya, ya, di situ peran Allah yang kreatif tetap ada. Ya. Allah yang kreatif terus memimpin saya saudara. Ketika sudah punya skill tertentu, tangan saudara, ketika sudah punya ide tertentu, ide kreatif yang muncul, itulah peran serta Allah. Dan ketika mungkin musim, ada kalanya musim ramai, ada kalanya mungkin musim sepi, tetap Allah memelihara saya saudara. Termasuk saudara, saya yakin di musim saat ini, ya, musim corona, ya, musim yang mungkin orang memang tidak menginginkannya, dan kita tidak tahu kapan, berapa lama lagi, berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi berakhir. Memang kita rindu secepatnya berakhir. Kita berdoa secepatnya berakhir. Tapi kita masih meragukan sampai kapan. Tapi yang jelas ketika musim ini saat ini sedang kita lewati, kita tetap punya keyakinan Allah kita Allah yang kreatif, yang memelihara kita di setiap musim. Saya mau ambil contoh berikutnya, yaitu Elia. Ini. Elia, 1 Raja-Raja 17 ambil di ayat yang keempat dan 6. Ketika terjadi musibah, kekeringan,
ya, Allah menyuruh Elia untuk tinggal di satu tempat di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Etam pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini berbeda dengan tadi kisahnya Nuh yang saya soroti sebagai seorang petani. Ya, saudara kasih, Elia ketika menghadapi situasi yang sulit, Allah memelihara dia, menuntun dia. Bahkan Allah kemudian menyuruh dia ada tinggal di tepi sungai Kerit untuk beberapa saat. Allah yang memberi makan, ya, dengan menyuruh burung gagak. Serbu, ya memang mungkin ada satu pertanyaan, mengapa burung gagak? Apa itu ada lagu yang ada cumannya suaranya burung gagak itu ya? Yang lagu saat ini terkenal. Ya, serbu di beberapa tempat atau negeri burung gagak dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, pembawa kematian, pembawa sial, bahkan seringkali kalau penyihir simbolnya adalah burung gagak. Tetapi saudaraku, burung gagak ternyata memiliki kecerdasan yang tinggi. Saya membaca dari sebuah artikel begini. Sekalipun mungkin saya belum mengerti betul apa yang dimaksud, tapi kemudian ada contoh untuk membandingkan dari artikel tersebut mengenai makna yang sebenarnya. Ya. Dikatakan di artikel tersebut, rasio massa otak dan tubuh, ya, yang dimiliki oleh burung gagak itu 2,7%. Ya. Rasio perbandingan massa otak dan tubuh burung gagak itu 2,7%. Sedangkan manusia, rasio perbandingan massa otak dan tubuh manusia hanya 1,9%. Jadi artinya begini, kalau burung gagak itu memiliki ukuran tubuh sebesar manusia, maka ukuran otaknya akan lebih besar dari manusia. Itu fakta, ya, tentang burung gagak. Jadi burung gagak di kelas unggas termasuk memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan burung gagak inilah yang kemudian dipakai, ya, diizinkan oleh Tuhan untuk memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Sekalipun di beberapa tempat lagi bahwa burung gagak identik dengan sesuatu yang buruk, burung gagak identik dengan kematian, burung gagak identik dengan hal yang sial, bahkan dikaitkan dengan seorang penyihir atau ilmu hitam. Tapi yang menarik adalah justru, ya, burung gagaklah yang setia memberi makan pada Elia pada waktu pagi dan petang. Bukan burung yang lain, bukan burung merpati atau burung mungkin elang dan sebagainya, tapi Tuhan pilih burung gagak. Ya, mungkin salah satunya dari sisi kecerdasannya tadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa jika Tuhan berkehendak, Dia dapat menggunakan siapa saja untuk memelihara umatnya. Ya. Jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan mau, Dia dapat menggunakan siapa saja, bahkan apa saja untuk memelihara umatnya. Saudaraku, hari-hari ini saudara menghadapi situasi yang sama, di mana bukan hanya sekedar penyakit karena virus yang ada di mana-mana. Sisi yang lain, kehidupan, kebutuhan, memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya dan saudara. Tantangan tersendiri untuk pemerintah di negeri ini, tantangan banyak orang. Tapi saudaraku, ada satu hal yang mungkin kita kembali meyakini dengan iman kita. Kalau Elia, saudaraku, dipelihara Allah, dipelihara oleh Tuhan dengan cara memutus burung gagak. Saya yakin ketika Tuhan mau, Tuhan pakai siapa saja, Tuhan pakai mungkin apa saja untuk memelihara saya dan saudara. Nah, di sini saya akan bandingkan, kita akan bandingkan bicara Allah yang kreatif, ya, Allah yang memelihara kita di setiap musim. Ada perbedaan antara Nuh dan Elia.
Kalau Nuh jelas dia seorang petani. Ya, tentunya kita tidak menyinggung tentang masalah air bahnya, tapi kehidupannya sehari-hari. Ya. Dia seorang petani. Dia dicukupi, ya, dia tercukupi kebutuhannya oleh hasil pertaniannya. Ya. Tercukupi keluarganya semuanya. Tapi di sisi yang lain, ya, Elia dalam situasi yang berbeda. Elia dalam satu situasi yang paceklik, dalam situasi kekeringan. Ya. Elia tidak bisa bertani, Elia tidak bisa bercocok tanam. Tapi jelas kita boleh menarik sebuah kesimpulan di sini, saudaraku, bahwa ada orang-orang tertentu yang dalam tanda petik dikhususkan oleh Allah untuk dipelihara di masa krisis. Ada orang-orang tertentu yang tetap menjalankan usahanya, ya, untuk bertahan di masa krisis. Tapi juga ada orang-orang tertentu yang, ya, sekarang begini, contohlah kembali kepada saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan. Dan mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain juga gitu ya, yang artinya tidak punya usaha sampingan. Kalau tadi Nuh, dia petani. Memang juga sekarang ada banyak hamba Tuhan yang punya usaha sampingan. Lalu bagaimana kalau yang punya usaha sampingan mungkin masih bisa terus mengembangkan usahanya, mengerjakan usahanya. Yang buka toko, yang buka warung, ya walaupun bagaimana, ya dia akan terus kembangkan. Saudaraku, kadang ketika saya lihat di medsos, karena di sana sini seringkali beritanya ya hanya info-info seperti itu, kadang membuat kita mungkin panik dan sebagainya. Sekarang saudaraku, saya kadang lihat itu di jual beli online gitu ya. Wah, sampai sekarang kalau dulu mungkin jual beli online rata-rata mungkin alat-alat elektronik, barang-barang elektronik, mungkin apakah mungkin kendaraan ya, otomotif ya, motor, mobil. Sekarang enggak ya. Batagor ya. 5K ya, harga 5.000 pun siap untuk diantar sampai ke rumah. Ada kemudian yang lain, ada es campur dan sebagainya. Saya malah sekarang kadang lihat senang-senang seperti itu ya. Kapan hari saya juga pesan apa gini, apa ikan yang kecil-kecil dulu, iwak kating, ikan kating. Nggak tahu orang mana, karena pasang di Facebook saya pesan, terus janjian di masjid alun-alun gitu ya. Sekarang semua sistem online gitu ya. Ya karena memang situasinya mengarahkan ke sana, jadi mereka terus berjuang gitu ya. Lalu saudara, menjadi pertanyaan, yang tidak bisa usaha sama sekali, atau yang mungkin yang usahanya dalam tadi saya katakan dalam tanda petik seret gitu ya, karena situasi seperti saat ini. Saya ingin tetap Allah yang kreatif itu, seperti Allah menyuruh burung gagak memelihara Elia. Saya ingin ada orang-orang tertentu yang dikhususkan oleh Allah untuk dipelihara di masa krisis. Mungkin termasuk saya dan saudara. Tuhan khususkan itu. Nah, kalau sudah Tuhan khususkan, caranya gimana? Ya itu kita tidak ngerti. Tuhan punya cara. Mari saya yakini bersama-sama dalam kehidupan saya saudara dalam situasi seperti ini. Ya, di samping memang betul kita harus terus menjaga, bahkan juga mengacu kepada himbauan pemerintah ya, tentang aturan-aturan yang ada. Tapi secara iman, secara keyakinan, mari kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Sehingga kita akan yakin kita dapat melewati semuanya sampai nanti semuanya selesai. Sebagai ayat penutup, saya singgung kembali apa ayat yang terpampang di depan ini. 2 Tawarik 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Konteks ayat ini memang pernah saya katakan, kita tahu ini bicara tentang rumah Tuhan yang sudah dibangun oleh Salomo. Tapi saya tetap memaknai, ya, apalagi ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, ya, rumah Allah. Rumah Allah yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Baik Allah yang sesungguhnya adalah hidup kita, baik Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Dikatakan lebih jauh, ya, supaya namaku tinggal di situ. Ya, bahkan untuk selama-lamanya tinggal di dalam bait Allah, tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam keluarga kita.
maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa, mengkhususkan saya dan saudara, memelihara saya dan saudara. Kita tetap bersyukur dalam situasi seperti ini, kita masih bisa beribadah sekalipun di rumah masing-masing, tapi kita akan tetap yakin kembali kepada Tawarikh 16. Nama Tuhan ada di masing-masing keluarga, nama Tuhan ada di masing-masing rumah, mata Tuhan dan hati Tuhan ada di masing-masing rumah, ada di masing-masing pribadi, untuk terus menjadi Allah yang kreatif, yang memimpin kepada iman yang benar, Allah yang kreatif, yang memimpin di setiap musim. Dan Allah yang kreatif yang akan terus memilih, memantau orang-orang yang dikhususkan olehnya untuk dipelihara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Itu yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bereskan kitab kita. Kita akan puji Tuhan. Tadi pujian yang kita nyanyikan. Ya, hidupku dalam tanganmu, oh Yesus. Kita yakin di bawah hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyembah, kita berdoa, akan mengakhiri kita hari ini. Tanganmu, oh Yesus, setiap langkah tetapkan bagiku. Kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Selama ku ini hambamu, oh Yesus, jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dari awal kita dikatakan amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus, setiap langkah tetapkan bagiku. Amin. Haleluya. Kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Amin. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan sekali, Yesus, ku percaya. Haleluya, ku percaya. Yesus,
rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kami tetap percaya kepada rencana-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Bukan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi krisis saat ini yang sedang kami hadapi, di situasi Tuhan pandemi yang saat ini masih kami hadapi Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus rencana Allah tergenapi dalam setiap kehidupan kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kami punya Allah yang kreatif. Karena Allah yang kreatif Bapa yang merancangkan segala sesuatu, Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Semuanya Bapa tetap ada dalam kendali-Mu Bapa. Semuanya tetap ada dalam sepengetahuan-Mu Tuhan. Bahkan ketika krisis terjadi, kami ingin dan percaya Allah ada di dalamnya. Allah tetap memperhatikan Bapa setiap umatnya. Bahwa kami Tuhan tetap untuk memiliki iman yang benar kepada-Mu. Dalam situasi yang sekalipun kami dihadapkan dengan situasi yang sulit, kami tetap yakin Yesus adalah perlindungan kami, Yesus pengharapan kami, Yesus Tuhan pertolongan kami. Biarlah hidup kami terus mengakui hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Bapa, dalam situasi yang sulit, dalam situasi krisis Tuhan, Allah mengkhususkan setiap kami. Allah mengkhususkan setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu, yang sungguh-sungguh berserah kepada-Mu. Sehingga kami yakin dan percaya pula Engkau punya cara khusus untuk memelihara setiap kami di tengah-tengah situasi krisis ini Tuhan. Berkati semua Tuhan dimanapun mereka berada, yang tersebar di beberapa tempat, yang saat ini mungkin jam ini mereka juga bersama-sama berdoa beribadah di rumah masing-masing melalui Tuhan tayangan ya Tuhan video, melalui Tuhan streaming yang mereka ikuti. Dalam nama Yesus Allah bekerja atas setiap umat Tuhan, atas setiap gereja Tuhan, bahkan juga atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih menerangkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, dan bawa kami Tuhan untuk tetap ya Bapa tenang di dalam Engkau, tetap tenang dan percaya kepada-Mu, dan kami akan menantikan dan bahkan kemudian kami akan melihat cara-cara Allah bekerja secara khusus dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan keluarga Tuhan, dalam kehidupan pribadi masing-masing orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir pada kesempatan hari ini, yang boleh bersama-sama menaikkan doa dan mendukung seluruh jemaat Tuhan yang saat ini di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Allah Immanuel tetap menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, kami tidak akan gentar, kami tidak akan goyah, tapi iman kami tetap teguh kepada-Mu. Dan hal-hal khusus ya Tuhan yang mempersiapkan bagi kami akan terjadi dalam kehidupan kami untuk memelihara setiap kami. Serahkan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kita serahkan pulanglah dan terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita Roh Kudus mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.